Halo, selamat pagi anak-anak. Di pagi ini kita mau berdevosi, kita mau dengar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Bapak John mau minta anak-anak semua kita mau menyanyi sama-sama lagu Selamat Pagi Bapak. Oke, anak-anak boleh sambil sikap doa kita menyanyikan lagu ini ya, menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Oke, mari kita semua sikap doa dan menyanyi lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Oke anak-anak, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Sekarang kami mau dengar firman-Mu, kiranya Engkau mau tolong kami supaya kami bisa memahami setiap isi firman-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk bukan hanya bisa mendengarkan, tetapi kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau mau mampukan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, di pagi ini kita mau dengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 7. Dari kitab Matius 7 ayat 12. Nah, Matius 7 ayat 12 Bapak akan baca untuk kita semua. Matius 7 ayat 12.
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, Bapak baca sekali lagi ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, anak-anak di kitab Matius ini dikasih tahu, diingatkan di Matius 7 ini masih di Matius 7 ini kita diingatkan untuk melakukan atau bertindak sesuatu hal yang baik. Dalam arti misalnya, kalau kamu ingin orang melakukan hal yang baik kepada kamu, dan pasti kamu semua, anak-anak semua pasti mau orang melakukan hal yang baik ya untuk kalian. Nah, ketika kita menginginkan orang melakukan hal yang baik kepada kita, di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal sebaliknya kepada mereka. Berarti di sini firman Tuhan mau kita lebih mendahulukan atau kita melakukannya terlebih dahulu. Kalau kita mau orang berbuat baik, misalnya kita mau orang menolong kita mau orang menghargai kita mau orang memaafkan kita. Nah, berarti kita harus melakukan itu terlebih dahulu. Berarti kita harus menghargai, harus menolong orang, harus memaafkan, dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ketika kita melakukan itu, anak-anak perlu tahu dan anak-anak perlu tanamkan dulu mengapa kita harus melakukan hal demikian. Apakah hanya sekedar berbuat baik, atau supaya orang bisa berbuat baik kembali kepada anak-anak, atau seperti apa? Nah, anak-anak, alasan kita melakukan hal demikian bukan supaya kita itu nanti orang lain itu akan berbuat baik kembali kepada kita, atau supaya orang lain bisa melihat kita, oh ternyata kita ini baik. Tetapi di balik itu semua, kenapa kita mau melakukan itu, anak-anak? Tapi di balik itu semua kita melakukan itu karena anak-anak kita sebagai orang percaya, kita sudah menerima kasih Kristus. Artinya apa? Kita sudah karena kasih Allah, karena kasih anugerahnya kita diselamatkan. Dia mau menyelamatkan kita, Dia mau mengirimkan Tuhan Yesus, Dia mau memberikan Kristus untuk menebus dosa kita, memberikan Kristus yang sepenuhnya tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi Dia mau mengirimkan Kristus, mengizinkan Tuhan Yesus untuk mau menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Itu karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Karena Dia mengasihi kita. Nah, sekarang sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah menerima kasih Kristus, nah kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini sudah ditebus atau sudah menerima kasih Kristus. Nah, jadi kita berbuat baik kepada orang lain itu sebagai bentuk respon bahwa kita ini anak-anak yang telah ditebus, bukan lagi bahwa kita melakukan berbuat baik supaya orang mau berbuat baik kepada kita, atau supaya orang melihat kita ini baik, atau supaya kita diselamatkan. Tidak, tetapi seutuhnya kita telah diselamatkan. Tetapi dengan berbuat baik, dengan bertindak sesuatu hal yang benar sesuai isi firman Tuhan, di situ kita mau menyatakan bahwa kita telah menerima kasih Kristus, dan itu sebagai bentuk respon bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita telah menerima kasih Kristus, sehingga kita mau membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Salah satunya dengan cara menolong orang, membantu orang, menghargai orang lain. Nah, itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa kita telah menerima kasih Kristus, bukan sebagai bentuk untuk kita dilihat baik atau supaya orang berbuat baik lagi kepada kita. Tidak, tetapi sebagai bentuk respon bahwa kita telah ditebus, kita telah mendapatkan kasih Kristus. Dan
bentuk atau cara supaya kita mau menyatakan kasih Kristus juga kepada orang lain. Nah, supaya orang lain juga bisa melihat terang Kristus di dalam diri kita. Oh, ini ya anak-anak yang sudah menerima Kristus, ini ya anak-anak yang sudah mengenal Kristus. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, dan di sini dibilang lagi itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di sini dibilang maksudnya apa? Kenapa ini dikatakan sebagai isi seluruh hukum Taurat? Nah, anak-anak, yang dimaksud adalah di sini anak-anak masih ingat hukum pertama dan terutama. Oke, anak-anak coba ingat kembali lagi ya. Nah, di situ dibilang apa? Kasihanlah Tuhan Allahmu. Nah, itu yang pertama. Nah, di situ dibilang kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, di situ dibilang kita harus mengasihi Tuhan Allah. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Nah, jadi mengapa di sini Bapak John mengaitkan dengan hal itu? Karena anak-anak, jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah, kita mengasihi Kristus, tetapi kita tidak sopan kepada orang lain, kita tidak membantu orang lain, kita tidak menghargai orang lain. Itu hal yang sangat bertentangan atau hal yang tidak tepat. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Kristus, berarti kita mau menghargai orang lain, kita mau menolong orang lain, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu salah satu contoh nyatanya dalam kehidupan kita ya anak-anak. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, bukan semata-mata atau bukan sebatas supaya orang itu mau berbuat baik kembali kepada kita, tetapi kita mau menyatakan kasih Allah yang sudah kita terima itu, dan mau menyatakan bahwa kita juga benar-benar mengasihi Allah. Dengan cara apa? Dengan menyatakan kasih yang sudah Allah berikan, kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan, Kristus berikan kepada kita, untuk kita nyatakan kepada orang lain dengan cara menjadi berkat bagi mereka. Nah, simpel saja cara menjadi berkat buat orang itu, tidak usah susah-susah, tapi bagaimana hal-hal sederhana. Misalnya kita mau membantu orang lain, kita ketemu orang, salam, sapa, sopan santun. Nah, seperti itu. Dengan catatan kita harus memiliki motivasi yang benar, bukan untuk supaya orang melihat kita baik atau orang melihat kita anak yang sopan, tetapi kita mau menyatakan kasih Kristus. Oke anak-anak, Bapak harap kita semua bisa belajar untuk mau menyatakan kasih Kristus, mau saling mendahului di dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah diingatkan kembali untuk mau menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mau saling mendahului, mau saling menolong, mau saling memaafkan, mau saling peduli, mau saling menghargai, sebagai bukti bahwa kami anak-anak yang telah ditebus, anak-anak yang telah menerima kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau tolong kami dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekian devosi kita di pagi hari ini. Bapak harap kalian bisa melakukan aktivitas di hari ini dengan baik, dan sampai jumpa. Dadah.